sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa amma syathu fa na'ni bihi sinfaini minal kalami ahdathahu ba'du sufiyati. Adapun bermula syatohat atau bermula igawan atau racawan lah. Fa na'ni bihi sinfaini, maka kami bermaksud dengan syatoh itu sinfaini dua macam minal kalami dari ucapan ahdatahu yang membuat baru atau yang mengada-ngada juga bisa. Siapa ba'du sufiyati, sebagian orang sufi. Adapun syatohat ini ada dua macam. Syatohat yang dua macam ini adalah ucapan-ucapan, igawan-igawan atau ngelanturnya sebagian sufi. Enggak semuanya, tapi sebagian sufi itu kadang-kadang ngelantur atau kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Kata-kata syatohat itu nanti ada di sini seperti ana al-haq, saya adalah yang maha benar. Bukan paling benar, maha benar. Maha benar kan Allah berarti. Anal haq. Ahaduhuma, salah satunya dari sinfa ini ad-da'awi at-tawilatu al-aridatu fil ishqi ma'allahi ta'ala. Yang pertama yaitu pengakuan-pengakuan panjang yang di al-aridatu, yang dihamparkan atau yang dikedepankan fil ishqi ma'allahi ta'ala, dalam kerinduan bersama Allah Ta'ala, wal wisoli, dan juga dalam berhubungan usul sampai pada Allah Ta'ala, al mughni anil amali, yang merasa kaya atau yang merasa cukup. Cukup itu kaya, tidak butuh berarti. Anil amali, enggak butuh amal al-dhahirati, yang dhahir. Hatta yantahiya qaumun, sehingga selesai ya siapa kaumun, orang-orang, ila da'wal ittihad, kepada pengakuan, atau sampailah sekelompok orang kepada pengakuan menyatu, ittihad, wartifa'il hijabi, dan terangkatnya hijab, wal musyahadati, dan juga musyahadah, menyaksikan, birru'yati, dengan pandangan mata, wal musyafahati bil khitabi, dan bil khitabi, dan juga sambung langsung, musyafahah langsung, bil khitabi, dengan pembicaraan. Fayaquluna, maka mereka berkata ba'du sufiyah, qila lana kada, dikatakan kepada kami kada, wa qulna kada, dan kami berkata kada. Wa yatashabbahuna fihi bil Husain bin Mansur al-Hallaj, dan mereka mirip-mirip atau mereka menganggap mirip fihi dalamnya bil Husain bin Mansur al-Hallaj, dengan al-Husain bin Mansur al-Hallaj alladhi suliba, yang disalib li ajli itlaqihi, karena alasan kemutlak atau melepaskannya si Hallaj, melepaskan kalimatin min hadzal jisni, beberapa kalimat dari jenis ini. Wa yatashahaduna biqaulihi, dan mereka menjadikan saksi atau menjadikan bukti dengan ucapan al-Hallaj, ana al-haq, yaitu ucapan ana al-haq. Wa bima hukiya Nabi Yazid al-Bustami, dan juga dengan sesuatu mereka menganggap mirip, ya tasyabbah, jadi ngikut-ngikut dengan sesuatu yang diceritakan an Nabi Yazid al-Bustami, dari Abu Yazid al-Bustami, annahu, bahwa sesungguhnya Abu Yazid qala, berkata, subhani maha suci aku, wa hadza fannun minal kalami azimun dararuhu,
Ini adalah satu bagian dari ucapan azimun yang besar apa dororuhu bahayanya hada fil awami untuk orang awam. Hatta taroka jama'atun min ahlil filahati, sehingga meninggalkan siapa jama'atun sekelompok orang min ahlil filahati dari ahli pertanian atau ya ziroah, bercocok tanam, maksudnya para petani, meninggalkan filahatahum akan pertanian mereka. Wa adharu mithla hadhihi da'awi mithla hadhihi da'awi, dan mereka memunculkan semacam dakwan-dakwan ini atau klaim-klaim ini. Fa inna hadzal kalama yasalidduhu tam'u, maka sesungguhnya ucapan ini yasalidduhu tam'u, menganggap enak akan hada siapa tam'u tabiat. Ini emang buat hawa nafsu senang banget nih. Idfihi al-batolatu, karena dalam ucapan ini al-batolatu ada pengguguran. Batil itu gugur, batal. Ada pengguguran minal amali, dari amal-amal perbuatan, ma tazkiyatin nafsi, beserta menganggap diri bersih, bidarkil maqamati wal ahwal, dengan mendapati makom wal ahwali dan ahwal-ahwal. Fala tujizul agbiya wan da'wa dzalika li anfusihim, maka maka tidak melemahkan hadil kalimat al-agbiya'a akan orang-orang bodoh min da'wa dzalika, dari pengakuan-pengakuan itu, li anfusihim untuk diri mereka. Wala antalaqu fi kalimatin mukhbatatin muzakhrafatin, dan juga tidak dari talaquf itu artinya ngambil cepat, merebut kalimat-kalimat yang campur aduk ini, muzakhrafatin yang dihiasi. Titik sampai di situ. Syatohat ini ada dua macam. Macam yang pertama ini yang diucapkan oleh sebagian sufi. Ucapan-ucapan syatohat ini diucapkan oleh sebagian sufi, dan biasanya yang dijadikan sebagai andalannya yaitu ucapan al-halaj. Al-halaj itu kenapa disebut gelarnya itu, nama aslinya Husain bin Mansur, disebut al-halaj karena memang pernah dia, halaj itu artinya memintal, pernah dia minta tolong sama orang, tolong nih bikinin kain, nggak dibikin-bikinin, yantar tarsok, anak ahlaju minka katanya, biar saya lebih pinter mintal. Bener, sampai rumah ternyata itu udah banyak dia bikin sendiri pintaan, maka dikatakan dengan al-halaj. Atau ada juga yang mengatakan al-halaj itu yang memintal sutra. Banyak kaulnya, banyak pendapat dari versi yang berbeda. Ini al-halaj mengucapkan ana al-haq. Abu Yazid al-Bustami juga begitu. Abu Yazid al-Bustami mengucapkan subhani ma'adzama sya'ni, maha suci aku, alangkah agungnya keadaanku, atau alangkah agungnya aku. Ini adalah omongan-omongan syatohat ini namanya, igawan-igawan yang kalau sampai ke kuping orang awam bahaya ini. Justru banyak bahayanya dibanding manfaatnya. Al-halajnya sendiri atau Abu Yazid al-Bustaminya sendiri itu sebenarnya banyak cerita ulama sezamannya, termasuk yang sezaman dengan al-halaj itu Imam Junaid, bahwa al-halaj itu orangnya soleh, sholatnya enggak ada duanya, benar. Jadi kalau disebutkan bahwa al-halaj itu mengucapkan kata-kata kontroversial, ya ulama-ulama saat itu hanya menghukumi bahwa itu mungkin hanya luapan-luapan cinta. Untuk al-halaj itu sendiri gimana? Ya udah, untuk dia aja boleh. Nah, orang-orang setelahnya jangan. Yang dikritik oleh Imam Ghazali ini sebagian sufi setelah al-halaj dan setelah Abu Yazid al-Bustami, ini ada yang menganggap bahwa dia udah sampai kepada makom itu, sudah sampai kepada keadaan-keadaan yang memang layak mengucapkan itu, padahal sama sekali belum sampai, dan itu butuh riyadhah. Begitu juga Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami juga banyak komentar ulama sezamannya yang mengatakan bahwa orang soleh itu, orang soleh, sholatnya, puasanya juga luar biasa. Nah, al-halaj di Panjung, ya, al-halaj Panjung. Kemudian ada lagi satu lagi itu, ada namanya As-Suhrawardi. Suhrawardi al-Maktul juga ada. Suhrawardi itu orang Suhraward. Suhraward itu sekarang di Iran ya. Jadi bukan Suhrawardi orang Banyumas, bukan. Suhraward bener asalnya.
Suhrawardi juga Al-Maktul, karena punya pendapat atau punya perkataan-perkataan ini yang kalau didengar orang awam bahaya ini. Kenapa bahaya? Karena kalau sudah pakai alasan ini, kemudian dia merasa bahwa dia itu sudah ngomong langsung dengan Allah, bahwa dia itu sudah bertemu langsung dengan Allah, akhirnya gugur udah kewajiban-kewajiban. Sholat nggak sholat udah. Puasa nggak puasa. Ya orang dia Tuhan ngapain puasa? Dia ini Allah ngapain puasa? Akhirnya dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan syariat. Ini yang harus hati-hati, karena didengar orang awam ini bisa bahaya. Orang awam itu bukan cuma ninggalin sholat, bukan cuma ninggalin puasa, bisa ninggalin kerja jadinya. Di sini Imam Ghazali bilangnya filaha. Yang tadinya harusnya kerja tani jadi nggak mau tani, udah malas aja dah. Orang udah jadi Tuhan, udah jadi udah ma'adzuma sya'ni, alangkah agungnya diriku, jadi nggak ngapa-ngapain. Amalnya nggak mau, syariatnya juga nggak jalan. Ini namanya syatohat, ucapan-ucapan. Ini termasuk bagian ucapan-ucapan yang kemarin oleh Imam Ghazali berbahaya. Kan diantaranya kemarin ada syair, ya, kemudian ada juga hikayat atau cerita-cerita yang memang mengada-ngada. Termasuk juga syatohat, ini adalah ucapan-ucapan yang berbahaya kalau didengar untuk orang awam. Nah, syatohat ini terjadi di sebagian ahli sufi. Sebagian, nggak semuanya, dan itu hanya sebagian kecil. Karena ulama-ulama sufi pada umumnya ini menyatakan bahwa yajibu ayyunazzahallahu ta'ala minal ittihad bil makhluk. Allah itu wajib kita mensucikan Allah, tanzih namanya. Kita mensucikan Allah dari pertemuan Allah dengan makhluk. Jadi nggak mungkin ada yang namanya penyatuan. Nah kalau begitu nggak bedanya kita sama Trinitasnya Masehi. Trinitas Masehi sebagian ada yang mengatakan bahwa itu tetap semuanya satu. Jadi bagaimana? Ya Tuhan juga, ya Isa juga, cuma jadi satu. Jadi sublim gitu. Jadi sublim, tiga-tiganya itu ya tetap satu. Jadi mereka dibilang politeisme juga nggak mau. Tetap Tuhan kita satu. Tapi satu itu menjadi tiga begitu. Nah, apa bedanya kita dengan Nasrani? Nah, ahli sufi pada umumnya kebanyakan ini tetap mewajibkan bahwa Allah itu tidak bisa menyatu atau tidak bisa bersatu dengan makhluknya. Ulama menyebutkan ketika dimintai fatwanya gini ya, ketika dimintai fatwa tentang Al-Junaid, tentang Abu Yazid, tentang Al-Hallaj, ulama menyebutkan alangkah baiknya kita berhusnuzon kepadanya gitu, atas dasar hadis itu. Man qala li akhihi kafirun, ya, siapa orang yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka sebenarnya dia yang kafir. Dan juga selain hadis itu ya husnuzon. Kalau ada yang mengatakan itu, ya udah, kita komentar kita ya itu urusan dia, asal jangan yang lain jangan ikut gitu aja. Ya, dibunuh juga, Al-Hallaj dibunuh. Iya, kacamatanya kacamata syariat. Dan banyak sih pertimbangannya memang. Pertimbangannya boleh jadi bukan hanya menjaga syariat, rusak yang lain, atau boleh jadi politis. Kalau Suhrawardi itu politis, karena begitu baru datang oleh anaknya Salahuddin Ayyubi, itu baru datang di wilayah itu udah punya banyak pengaruh gitu. Udah banyak pengaruh. Sebenarnya yang merasa khawatir bukan anaknya Salahuddin, tapi ulama-ulama yang lain. Jadi temennya ulama juga maksudnya. Ulama lain dilaporkanlah kepada ini, bahaya nih kalau begini. Politis juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.